Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikhwan Al-Hikmah dimanapun Anda berada, malam ini tanggal 22 Januari 2021, pada malam Sabtu, saya mencoba ingin menyampaikan penjelasan kenapa Bai'at Al-Hikmah, kenapa titik-titik penggoresan ada di beberapa titik pada saat pengijazahan. Ikhwan Al-Hikmah pada saat mereka ingin belajar, biasanya seorang perawat atau pembina Al-Hikmah pasti akan menanyakan atau menyampaikan yang dikenal biasanya dengan kata-kata bai'at. Harus sanggup meninggalkan larangan Allah dan harus sanggup mengerjakan perintah Allah. Kalimat ini atau bai'at ini sebenarnya konteksnya adalah berkaitan dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tatkala seorang ikhwan Al-Hikmah yang notabene adalah seorang muslim atau muslimah, tatkala mereka mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensinya adalah meninggalkan larangan Allah dan harus sanggup mengerjakan perintah Allah. Bagaimana mengerjakan perintah Allah? Maka itu berkaitan dengan kalimah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam hadis dan sunnah yang dibawa dan disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Jadi sebenarnya kalimat harus sanggup meninggalkan larangan Allah dan harus sanggup mengerjakan perintah Allah adalah aplikasi atau penterjemahan dari dua kalimat syahadat. Jadi bukan suatu hal yang aneh, bukan suatu hal yang mengada-ada bahwa guru-guru kita membaiat, karena Al-Hikmah secara garis besar hanya diperuntukkan untuk orang-orang Islam yang agamanya Islam. Demikian mengenai kenapa Bai'at Al-Hikmah itu berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Semoga dipahami oleh semua ikhwan Al-Hikmah. Setelah ikhwan Al-Hikmah mengatakan sanggup, dari sisi ini juga kenapa ikhwan Al-Hikmah harus menjawab sanggup. Apabila seorang ikhwan Al-Hikmah mengatakan insya Allah, maka penggoresan tidak bisa dilakukan. Tapi apabila seorang ikhwan Al-Hikmah atau calon ikhwan Al-Hikmah, calon akhwat Al-Hikmah menjawab dengan kata-kata sanggup, maka penggoresan bisa dilakukan. Apa kaitan atau perbedaan antara insya Allah dan kata-kata sanggup? Insya Allah tidak bisa dikatakan atau tidak bisa diterima pada saat pengijazahan, sedangkan kata-kata sanggup bisa diterima. Karena yang namanya meninggalkan larangan Allah dan mengerjakan perintah Allah adalah hukum. Hukum yang sudah baku atau hukum yang sudah paten di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengenai hukum tidak bisa ditawar-tawar. Mengenai hukum tidak bisa ditoleransi. Hukum adalah hukum yang harus dilaksanakan oleh siapapun, apalagi bagi penganut agama Islam. Kata-kata sanggup dan insya Allah terlihat sederhana, satu dengan bahasa Indonesia, satu dengan bahasa Arab. Tapi kata-kata sanggup hanya bisa diterima dan dilakukan penggoresan apabila ikhwan sudah mengatakan sanggup. Selanjutnya mengenai titik-titik penggoresan, begitu ikhwan Al-Hikmah telah mengatakan sanggup, saya ingin mencoba menjelaskan mengenai titik-titik penggoresan. Secara kasat mata, penggoresan Al-Hikmah mengenai 3 titik yang berada di dalam tubuh manusia. Seorang perawat akan meletakkan jarinya pada 2 jari di bawah puting kiri. Tempatnya adalah latifatul qalbi,
yang berhubungan dengan jantung jasmani. Disinilah letak-letak sifat-sifat kemusyrikan, kekafiran, dan ketakhayulan. Dengan harapan ikhwan yang digores ini tidak melakukan hal-hal yang berbau musyrik, tidak mendekati hal-hal yang membawa pada kekafiran, apalagi pada ketakhayulan. 2 jari di puting kiri, di bawah 2 jari di bawah puting kiri, ini disebut latifatul qalbi. Setelah selesai, maka seorang perawat akan meletakkan kembali pada latifatul ruh 2 jari di bawah puting kanan. Latifatul ruh berhubungan dengan Rabbu jasmani, dan ini berhubungan dengan letaknya dahimiyah atau binatang jina, yaitu sifat-sifat munafik, sifat-sifat yang menuruti hawa nafsu. Dengan harapan seorang ikhwan al-hikmah bisa meredam hawa nafsunya, bisa mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsu tidak bisa dibunuh, hawa nafsu tidak bisa dihilangkan, karena seorang manusia apabila dia bisa membunuh hawa nafsunya, maka dia seperti mayat hidup. Manusia mempunyai atau membutuhkan keempat hawa nafsu yang berada di dalam dirinya: nafsu lawamah, nafsu amarah, nafsu sufiyah, nafsu mutmainnah. Seorang manusia sangat memerlukan keempat nafsu ini dalam kehidupannya. Tapi dengan akal, dengan kesadaran, dan selalu belajar dan belajar dan belajar, insya Allah seorang manusia bisa mengendalikan, mengontrol agar keempat nafsu ini menjadi seimbang satu dan yang lain. Karena apabila keempat nafsu ini ada yang lebih dominan, inilah yang mengakibatkan seorang manusia berjalan timpang atau berjalan salah arah atau sering tersesat jalan. Makanya dibutuhkan pengendalian agar keempat nafsu ini menjadi seimbang. Selanjutnya, titik ketiga adalah pada saat pertama kali digores, ada proses pembersihan, diletakkan pada ulu hati atau di tengah-tengah dada. Ini disebut latifatul akhfa, berhubungan dengan empedu jasmani. Disinilah letaknya rabbaniyah, yaitu sifat-sifat riya, takabur, sombong, ujub, membangga-banggakan diri dan mempamer-pamerkan diri. Dengan harapan setelah belajar al-hikmah, seorang ikhwan al-hikmah tidak mempunyai sifat ujub, takabur, sombong, pamer, dan membangga-banggakan. Dialah ikhwan al-hikmah yang terbaik. Dialah ikhwan al-hikmah yang mempunyai kesaktian, yang mempunyai kebisaan, mempunyai ilmu. Hal ini yang diharapkan guru-guru kita agar tidak dimiliki oleh ikhwan-ikhwan al-hikmah. Makanya dalam kesempatan ini saya mencoba memberikan penjelasan agar memahami tujuan-tujuan penggoresan, tujuan-tujuan pembaiatan. Latifatul akhfa ini juga adalah tempat sifat-sifat kebaikan, yaitu ikhlas, khusu, tadaru, dan tafakur. Dengan harapan segala sesuatu yang kita kerjakan dengan keikhlasan, khusu dalam berzikir, dalam beribadah, istiqomah, dan tafakur, sering merenungkan diri kita, bermuhasabah terhadap diri kita, apa-apa yang telah kita lakukan, apakah bermanfaat, apakah mudarat. Ketiga titik ini terhubung pada pusar atau perut, tempat di mana dititipkan kekuatan ini oleh guru-guru kita. Penggoresan adalah cara pembukaan atau membuka tenaga yang ada di perut kita. Memahami titik-titik di mana kita digores ini sangat penting agar kita memahami tujuan guru-guru kita melakukan penggoresan, agar kita bisa memahami bagaimana pesan-pesan yang tersembunyi dari Allah melalui guru-guru kita.
Demikianlah, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami dan menambah pengetahuan, agar dalam menjalankan atau memahami keilmuan ini kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjaga nama baik diri kita, menjaga nama baik guru-guru kita, agar kita tetap berjalan sesuai harapan guru-guru kita. Dengan demikian kita akan menjadi ikhwan al-hikmah yang bisa memanfaatkan ilmu ini dengan baik, mengambil barokah dari guru-guru kita. Demikianlah ikhwan-ikhwan al-hikmah dimanapun Anda berada, semoga bermanfaat. Pergunakanlah ilmu dengan bijak, pahamilah ilmumu, agar ilmumu memiliki ruh dari pemahaman-pemahaman dirimu. Bukalah nalarmu, bukalah kesadaranmu. Ini juga berkaitan dengan kalimah yang sering kita dengar dari guru-guru kita, bahwa al-hikmah yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru ila ulul albab. Allah akan memberikan hikmah kepada siapapun yang dikehendakinya. Siapakah yang dikehendakinya? Insyaallah kita adalah ikhwan-ikhwan al-hikmah, termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka akan diberikan rezeki yang banyak. Siapa mereka? Wa may yazakkaru ila ulul albab, bagi mereka yang berakal. Maka berakallah dalam menggunakan ilmumu, berakallah dalam memahami ilmumu. Hikmah atau rezeki, mungkin keselamatan, mungkin rezeki yang lancar, kemakmuran, kesehatan, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan al-hikmah dimanapun Anda berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.